pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan warta jemaat edisi 43 Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Informasi yang pertama adalah niat nikah. Kalau tidak ada halangan akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di Gereja Pok Jemaat Wondula pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 13, yaitu Saudara Afrik Sefnat Kolo, putra dari pasangan Bapak Trianus Kolo dengan Ibu Dominaka Oematan, dengan Saudari Bilda Putri Tefbana, putri dari pasangan Bapak Johannes Tefbana dengan Ibu Teruci Tanasep. Selanjutnya, kalau tidak ada halangan akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah di Gereja Pok Jemaat Wondula pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 11, yaitu Saudara Yusuf Henry, putra dari pasangan Bapak Tato Stempa dengan Ibu Elizabeth Naria, dengan Saudari Veronica Tandungan, putri dari pasangan Bapak Yunus I almarhum dengan Ibu Agustina Tandungan. Informasi selanjutnya adalah kelas katekisasi khusus. Untuk memenuhi kerinduan anggota jemaat yang mau ikut kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021 tapi terlambat mendaftar karena berbagai macam alasan, maka akan dibuka kelas katekisasi khusus, dan kelas ini juga
berlaku bagi katekisan yang tidak lanjut katekisasi sebelumnya karena 3 kali tidak hadir atau alpa. Adapun kriteria dari kelas katekisasi khusus adalah: yang pertama, mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran kelas katekisasi. Yang kedua, bersedia dan berkomitmen untuk ikut kelas katekisasi yang dilaksanakan 3 kali seminggu, dan apabila 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, maka akan dinyatakan gugur dan tidak dapat menerima pelayanan peneguhan sidi. Waktu ditentukan pada saat pertemuan pertama. Kriteria lain yang berlaku di kelas reguler berlaku juga di kelas katekisasi khusus ini dan akan disampaikan pada pertemuan pertama. Adapun tenaga pengajar yang siap mengajar, yaitu Pendeta Ine, Pendeta Adriana, dan Pendeta Freddy, dan jika ada yang berkerinduan untuk juga menjadi tenaga pengajar kelas katekisasi khusus ini, disilakan mendaftar. Pendaftaran mulai dibuka pada tanggal 25 sampai tanggal 30 Oktober 2020 dan nama-nama yang mendaftar akan diwartakan minggu depan. Informasi selanjutnya dari bidang kesekretariatan. Yang pertama adalah Majelis Gereja POG Jemaat Wondula menyampaikan turut berbahagia kepada Bapak Swingli Pulung atas kelahiran seorang putra yang diberi nama Galin Sankara Pulung. Kiranya Tuhan Yesus menyertai pemulihan ibu dan memberkati tumbuh kembang anak terkasih. Yang kedua, ibadah minggu depan yaitu tanggal 1 November 2020 akan dirangkaikan dengan perpisahan mahasiswa KKL STT Intim, yaitu Saudara Satius. Selanjutnya saya akan membacakan undangan pernikahan yang masuk. Langsung saja, yang akan menikah adalah Resti Kongle atau Resti dengan Hendra Paloan atau Hendra, yang akan diselenggarakan pada pemberkatan nikah pukul 12.00 bertempat di Gereja POG Wondula, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020. Kemudian resepsi pukul 16.30 sampai selesai di Jalan Apel nomor 24, Desa Beruga, Wondula. Yang berbahagia adalah keluarga Anton Kongle, Kristina Lamba, dan keluarga Yohanes Palik Paloan dan Agustina Pole. Dengan sukacita, keluarga ini mengundang seluruh anggota jemaat untuk hadir dalam acara pernikahan kedua anak kekasih mereka. Undangan pernikahan selanjutnya yang akan menikah adalah Amelia Biringkanai, putri kedua dari Bapak Tanglo Biringkanai dan Ibu Bungan, dengan Ginting Pararak ST, putri keempat dari Bapak Daniel Tanderapa dan Ibu Justinus Pararak. Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir serta memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kami yang berbahagia adalah keluarga Bapak Tonglo Beringkanai SE dan Ibu Bungan SPD, keluarga Bapak Daniel Tanderapa dan Ibu Justina Pararak dan kedua mempelai. Pemberkatan nikah dan catatan sipil akan dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 31 Oktober 2020. Waktunya itu jam 9 WITA sampai selesai, bertempat di Gereja Toraja Jemaat Elim Meratte. Lalu kemudian resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari yang sama tanggal 31 Oktober 2020 pukul 12 WITA sampai selesai. Tempat adalah kediaman mempelai perempuan Ulusalu, Lembang, Rotetalange. Tempatnya itu di samping SMA 8 Tanah Toraja. Demikian undangan pernikahan yang masuk, dan demikian pula dengan warta jemaat yang sudah saya bacakan pada edisi 43 Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Selanjutnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita dan kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Gereja POG Wondula mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, secara khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan di jemaat ini. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Dan untuk mengawali ibadah kita, saya mengajak jemaat untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian dalam Mazmur 47 ayat yang pertama. Pada bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gamus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Kita menyanyi Mazmur 150 baitnya yang pertama. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah Tuhan pencipta alam semesta yang memelihara seluruh kehidupan dahulu, sekarang dan selamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Dan bagi saudara juga.
anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2, ayat 1, suci, 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 dan kalimat-kalimat seterusnya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah ridhokan, agung namamu. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Marilah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami datang kepadamu, kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam pikiran maupun melalui tutur kata dan perbuatan kami. Kami mohon ampun apabila perbuatan tersebut kami menyakitkan hati Tuhan dan sesama kami. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, kepada orang tua dan kepada orang-orang terdekat kami. Kiranya Bapa berkenan mengampuni kami, juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami membenci orang-orang hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbaharui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak lagi kami ulangi, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Berita anugerah pengampunan ini dibacakan dari kitab 1 Petrus ayat pasal 2 ayat 24 hingga 25. Amin firman Tuhan. Mari kita menyambut anugerah pengampunan dari Tuhan kita dengan menyanyikan Mazmur nomor 116 baitnya yang pertama.
Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Sambil berdiri kita akan mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Firman Tuhan, kiranya Allah menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Disilahkan duduk kembali, jemaat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kini kami umat-Mu telah siap untuk mau mendengar apa kata firman-Mu bagi kami. Kami memohon biarlah kami semua dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam kelemahan dan keterbatasan kami boleh dapat memahami, mengerti apa maksud firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus juga memampukan, sehingga boleh dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ini doa permohonan kami ya Bapa. Terima kami yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan kepada kita semua. Judul pembacaan: Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun,
kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah membuat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Amin firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Keluarga dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah pemeliharaan Tuhan nyata bagi keluarga di tengah badai hidup. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi keluarga di tengah badai hidup. Jemaat dan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, setiap keluarga pasti sangat mengharapkan Tuhan selalu hadir dalam keluarga mereka dan memelihara kehidupan setiap keluarga. Terlebih ketika keluarga-keluarga kita sedang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit atau pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Nah, bagaimana supaya pemeliharaan Tuhan itu nyata bagi kita, bagi setiap keluarga? Mari kita belajar dari satu keluarga yang ada di Sarfat sesuai bacaan kita pada saat ini, yaitu keluarga seorang janda. Nah, seorang janda ini dia hanya hidup bersama dengan seorang anak. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga janda di Sarfat ini adalah pada waktu itu daerah di tempat di mana mereka tinggal sedang dilanda oleh kemarau panjang. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kemarau panjang ini terjadi sebagai bentuk penghukuman Tuhan bagi Raja Israel pada waktu itu, yaitu Raja Ahab, yang mana dia lebih memilih untuk menyembah Baal, berhala-berhala, daripada taat dan menyembah kepada Tuhan. Dan Elia menjumpai Ahab dan berkata bahwa hujan tidak akan turun kalau bukan aku yang mengatakannya, sesuai perintah Tuhan. Nah, dampak dari kemarau panjang itu dialami oleh ibu janda di Sarfat ini bersama dengan anaknya. Dan tanda bahwa kemarau panjang ini begitu dahsyat, sungai-sungai yang ada di daerah sekitar situ disebut pada ayatnya yang pertama tadi kering. Kering, sungainya menjadi kering. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kemarau yang terjadi pada waktu itu. Nah, dalam bacaan kita tadi disampaikan bahwa
bahan makanan yang dimiliki oleh keluarga janda ini hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak, yang kalau diolah menjadi roti itu cukup hanya dimakan satu kali, dan sesudah itu tidak ada lagi yang bisa dimakan. Dalam pergumulan yang begitu berat, Tuhan hadir menyatakan pemeliharaannya bagi keluarga janda di Sarfat ini melalui hambanya, yaitu Elia. Dan melalui kehadiran hamba Tuhan ini, dalam bacaan kita disebutkan, yang semula janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, tetapi kemudian di akhir bacaan kita tadi disebut tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang. Dan kepastian hal ini dapat kita baca dalam ayat-ayat seterusnya sepanjang pasal 17 ini. Keluarga-keluarga dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah bagaimana Tuhan memelihara kehidupan janda di Sarfat, mau menyatakan kepada kita yang pertama bahwa Tuhan sangat peduli bagi setiap kita, terlebih ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit. Dan bukan hanya keluarga janda di Sarfat itu yang mengalami pemeliharaan Tuhan, tetapi juga Elia sendiri mengalami bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Kalau kita baca pada ayat 16, pasal 16 ayat-ayat sebelum pasal 17 ayat 1 sampai 6. Di sana disebutkan bagaimana Tuhan memelihara Elia dengan cara apa? Menyuruh burung gagak untuk membawa makanan bagi Elia. Pada waktu kita baca pada ayat yang ke-6 pasal 17, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Luar biasa. Burung gagak pun sanggup Tuhan pakai untuk memelihara orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang dikasihinya. Dan orang-orang yang dikasihi dalam bacaan kita pada saat ini adalah Elia dan juga janda di Sarfat. Ahab juga adalah umat Tuhan, tetapi dia tidak dikasihi Tuhan, bahkan dia dihukum. Kenapa? Karena dia tidak taat. Dia lebih memilih menyembah kepada berhala daripada memilih menyembah kepada Tuhan. Nah, agar supaya keluarga-keluarga kita mengalami pemeliharaan Tuhan, terlebih ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit saat ini, baik karena virus corona ataupun karena masalah-masalah yang lain, maka mari kita belajar dari bagaimana atau dari apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam keluarganya. Yang pertama, ketika Elia datang ke rumah janda itu merespon dengan baik kehadiran hamba Tuhan. Merespon dengan baik kehadiran hamba Tuhan. Nah, bagi setiap keluarga, ketika kita berada dalam pergumulan-pergumulan, baiklah juga kita membuka diri, mengundang hamba-hamba Tuhan hadir dalam rumah kita. Sebab hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, penatua, syemasi, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sama seperti Tuhan memakai hambanya Elia untuk memelihara kehidupan keluarga janda di Sarfat, maka hamba-hamba Tuhan yang dalam majelis gereja adalah juga orang-orang pilihan Tuhan, yang Tuhan mau pakai mereka untuk memelihara
kehidupan setiap keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Jadi jangan kita bersungut-sungut atau kita menutup diri untuk mengundang hamba Tuhan hadir dalam keluarga-keluarga kita. Yang kedua, janda di Sarfat ini jujur. Ketika Elia bilang, ambilkan saya air, dia ambil. Tetapi ketika Elia minta, ambilkan juga saya roti, janda ini kemudian berkata kepada Elia, saya tidak punya roti, yang saya punya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak, yang kalau saya olah jadi roti, itu hanya cukup bagi kami, dan kalau sudah kami makan itu sudah kami mati. Ini ungkapan kejujuran dari seorang janda di Sarfat ini. Dia berkata apa adanya kepada hamba Tuhan. Dia jujur, terbuka, menceritakan apa yang menjadi pergumulannya. Nah, ini juga yang kiranya dilakukan oleh setiap keluarga-keluarga. Terlebih ketika kita berada dalam pergumulan, mari kita juga jujur kepada hamba-hamba Tuhan, menyampaikan apa sesungguhnya yang menjadi pergumulan kita, supaya kita bisa mendapatkan solusi dari pergumulan-pergumulan yang kita alami. Jujur di sini tentu saja bukan jujur kepada hamba Tuhan, tetapi juga jujur kepada Tuhan. Berusaha hidup jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dimanapun kita berada, kita selalu hidup jujur. Dan itu harus, kalau mau kita mendapatkan bagaimana mujizat Tuhan nyata dalam hidup kita secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Nah, yang berikutnya yang dilakukan oleh janda di Sarfat ini sehingga dia mendapatkan pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan dalam keluarganya, dan ini yang paling penting adalah dia mau berbagi. Ketika Elia sudah tahu bagaimana kondisi dapur janda itu, Elia tetap berkata kepada janda itu, buat roti, kasih dulu saya sedikit, sisanya kamu makan. Dan janda itu, dia melakukan seperti yang dikatakan oleh Elia. Dia buat roti, dia kasih sedikit kepada Elia, dan kemudian sisanya dimakan oleh dia dan anaknya. Dan akibat ketaatan kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, dan karena dia mau berbagi sekalipun dia dalam kesulitan, mujizat Tuhan terjadi. Segenggam tepung dan sedikit minyak itu kemudian tidak habis, dipakai berulang kali, tidak habis. Dan batasan waktu disampaikan dalam bacaan kita ini akan berakhir ketika hujan turun di muka bumi. Nah, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kalau kita dalam kesulitan, kita diajar untuk berhemat. Tetapi firman Tuhan hari ini justru mengajarkan yang sebaliknya. Ketika kita dalam kekurangan, ketika kita berada dalam kesulitan, justru kita diminta untuk berbagi. Berbagi. Dan hanya dengan mau kita selalu berbagi, maka bagi setiap kita yang mau selalu berbagi, kepada kita juga akan mendapatkan apa yang lebih dari Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh janda di Sarfat. Dia mau berbagi sehingga Tuhan memberkati, yang sisa kemudian bisa bertambah banyak. Kemudian untuk apa yang dimiliki, Tuhan yang diutamakan, Tuhan yang didahulukan. Sama seperti Elia minta kepada janda itu, aku dulu, baru sesudah itu kamu. Ini memberi pesan kepada setiap keluarga, kepada setiap kita. Kalau kita punya sesuatu, kita dapat sesuatu, Tuhan dahulu, baru kita. Berikan dulu kepada Tuhan, baru kepada kita.
Contoh bagi karyawan-karyawan, bagi PNS yang punya penghasilan tetap. Kalau dapat gaji, yang pertama harus dilakukan adalah kasih Tuhan dulu. Baru kita pakai yang sisanya. Jangan kasih terbalik. Kita dulu pakai semua, kita pakai dulu itu gaji kita, pakai yang sisa kasih Tuhan di gereja. Oh, tidak boleh, salah itu. Yang benar itu kalau dapat gaji, kasih keluar itu uang. Kalau gaji kita 3 juta, kalau saya punya gaji katakanlah 3 juta, ambil itu 3 juta, 300 diambil dulu dari 3 juta itu. Inilah 1/10 dari gajiku. Dan sesuai firman Tuhan, 10% dari 3 juta ini saya akan bawa ke gereja. Tuhan dulu. 2.700.000 itu yang kemudian saya bagi-bagi. Jadi Tuhan dulu baru kita. Dan itu yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Hamba Tuhan dulu baru dirinya. Karena itu yang dilakukan, berkat Tuhan melimpah dalam keluarganya. Dan kalau itu yang kita lakukan, selalu mendahulukan Tuhan untuk segala yang kita punyai, kita terima, maka kita juga percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan juga melimpah dalam hidup kita. Perjamuan kudus yang akan kita ikuti mau menjaminkan 1 atau 2 hal yang penting bagi kita, bahwa perjamuan kudus ini mau mengingatkan kita kembali tentang Allah dalam Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi kita. Maka mari kita meneladani apa yang dilakukan Allah dalam Yesus Kristus itu, untuk juga kita menjadikan hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini, kita jadikan hidup ini sebagai kesempatan untuk kita menjadi berkat bagi yang lainnya. Dan yang kedua, mari melalui perjamuan kudus ini kita akan terus hidup taat dan setia kepada Tuhan. Sebab hanya dengan tetap setia dan taat, maka berkat-berkat Tuhan dialami oleh setiap kita. Sama seperti Kristus, karena ketaatannya hingga mati di kayu salib, dia dimuliakan oleh Bapa di sorga. Maka bagi setiap kita juga, ketika kita selalu setia dan taat melakukan segala yang Tuhan kehendaki, maka pemeliharaan Tuhan akan kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini, dan kelak kita akan dimuliakan di hadapan Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya disampaikan kepada setiap keluarga supaya anggur dan roti diletakkan di meja dan didekatkan sedekat mungkin dengan keluarga kita yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Begitu juga dengan tempat persembahan. Ya. Kalau sudah, mari kita menyiapkan hati kita. Kita masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Keluarga-keluarga atau jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekebaran Injil di Indonesia. Melalui perjamuan kudus, gereja-gereja sedunia menghayati tentang makna pengorbanan Yesus Kristus bagi penebusan dosa dunia, sekaligus partisipasi orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dalam solidaritas dengan seluruh umat di berbagai belahan dunia yang menjadi korban ketidakadilan sosial dan masalah kemanusiaan lain. Bagi gereja-gereja di Indonesia, Hari Perjamuan Kudus Sedunia
dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Penyatuan ini menyatakan kesatuan kesadaran bahwa sejatinya persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui perjamuan kudus adalah persekutuan misional yang dalam perilaku hidupnya selalu menyampaikan kabar Injil di bumi Indonesia. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Allah untuk kita memasuki perjamuan kudus ini. Karena itu, mari kita berdoa sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau telah menguduskan kami oleh anugerah-Mu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anugerah-Mu pun terus menyertai kehidupan gereja, yakni persekutuan orang percaya di segala abad dan tempat, terkhusus di bumi Nusantara, Indonesia, dalam misi memberitakan kabar Injil. Karena itulah kami hendak melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Berikanlah kepada kami pengenalan yang benar terhadap anugerah-Mu yang menebus kami dari kematian, membenarkan kami dari dosa, dan memenangkan kami dari kuasa yang jahat. Layakkanlah kami untuk merayakan keajaiban anugerah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus ini. Sambutlah kami yang datang kepadamu sebagaimana adanya kami saat ini. Hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 144, baitnya yang pertama, Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai Maria Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Sebagaimana roti dan anggur telah menjadi sumber hidup umat Israel, demikianlah tubuh dan darah Kristus yang disimbolkan oleh roti dan anggur ini telah menjadi sumber hidup
dan keselamatan kita. Roti dan anggur yang ada ini adalah tanda dan meterai dari tubuh dan darah Yesus Kristus yang menyelamatkan dan mempersatukan kita umatnya, supaya kita dipeliharakan oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita di tempat persembahan yang telah disiapkan di rumah kita masing-masing. Silakan kita memberi persembahan kita, dan setelah itu ambillah roti dan anggur yang ada di hadapan kita dan bagikanlah di antara kami sekalian. Silakan dibagikan. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, minuman yang kudus. Mari kita berdiri. Jemaat Tuhan di rumah, mari kita berdiri. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Kita angkat tangan kanan kita. Saudara-saudara, roti ini adalah tanda dan meterai dari persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah hatimu kepadanya dan makanlah. Mari makan. Umat Tuhan, ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Selanjutnya mari kita buka cawan anggur kita buka dulu. Tidak usah kita pencet bagian bawahnya, cukup kita pegang bagian atasnya, baru kemudian kita buka. Sangat gampang dibuka, tidak usah dipencet terlalu keras. Kita buka dulu.
Kalau sudah terbuka, mari kita pegang anggur ini dengan tangan kanan kita. Mari angkat tangan kanan kita. Saudara-saudara, anggur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah tanda dan meterai dari persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Angkatlah hatimu kepadanya dan minumlah. Silakan diminum. Umat Tuhan, ingatlah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Selanjutnya saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Dan selanjutnya sambil meja perjamuan ini dirapikan kembali, kita melakukan kembali PKJ nomor 157, baitnya yang pertama. PKJ 157 baitnya yang pertama. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Mari kita masuk dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah merayakan perjamuan kudus, suatu kekayaan iman selaku waris kerajaan-Mu. Engkau ya Tuhan yang telah menghadirkan gereja-Mu di bumi, dan oleh kuasa-Mu memampukan misi pekabaran Injil terus berjalan dari masa ke masa hingga saat ini, terkhusus di Indonesia. Tumbuhkanlah kepada kami iman yang teguh, sehingga persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk bersaksi tentang Injil kepada semua orang. Kuatkanlah dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan anugerah-Mu, sehingga kami mampu menjadi saksi dan mengabdikan seluruh hidup kami menurut kehendak-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mampu membagikan sukacita dan damai sejahtera kepada semua orang. Atas nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin.
dalam persekutuan dengan semua orang percaya pada segala waktu dan tempat, saya mengajak jemaat berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kuasa, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Keluarga-keluarga kekasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu, kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat sebentar. Yang pertama, jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bersukacita bagi anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, ataupun kelahiran anak dalam keluarga masing-masing, maupun atas berkat-berkat Tuhan yang lainnya. Kita akan dukung dalam doa, semoga Tuhan menyempurnakan sukacita masing-masing anggota jemaat yang bersukacita. Dan kita akan juga mendukung dalam doa anggota jemaat yang sedang bergumul
oleh karena sakit penyakit ataupun oleh karena kedukaan. Dan izinkanlah saya membacakan nama-namanya. Nama-nama yang sakit, anggota jemaat yang sakit dan dirawat di rumah sakit atau di rumah. Yang pertama, Nyonya Yohanes Butupapan di Toraja, orang tua dari keluarga Sakaria Pabunta di Toraja, anak dari keluarga Martin Upa di rumah, orang tua dari keluarga Nesi Batuki di Sulawesi Tengah, orang tua dari Nyonya Freddy Alulangi di Toraja, Prisa, cucu dari keluarga Peter Ponganan di Kolonedale, orang tua dari Bapak Amanur di rumah, orang tua dari Bapak Sandi Lakaoni di Morowali, Nyonya Sulaiman Rombe di rumah, orang tua dari keluarga Enos Lulung di Malaysia dan di Toraja, orang tua atau mertua dari keluarga Martin Sakke di Toraja, Ibu Damari Sandapakan di rumah, Ibu Adolfina Maganggai di rumah, Lewi, anak dari keluarga Daud Songli di rumah, Ibu Marta Yakob Sampe di rumah, Delvi, anak dari keluarga Markus Malagak di rumah, Ibu Tumba di rumah, orang tua dari keluarga Yulsan Anda di Toraja, orang tua dari keluarga Wilson Tandirapa yang berobat jalan di Makassar, Bapak Yan Warnangan di Makassar, orang tua dari Nyonya Palumian di Toraja, Nyonya Anton Kongle di rumah dan menjalani rawat jalan, orang tua dari keluarga Reski Agustinus di rumah, orang tua dari keluarga Erbin di Toraja, Alun, anak dari keluarga Markus Tomasawa yang berobat ke Toraja, Tika, anak dari keluarga Tengko yang sementara berobat jalan, Pendeta Muhammad Ramli, saudara dari Bapak Nasrul yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Tajuddin Makassar, Nek Arro, mertua dari Bapak Rianto di rumah, Bapak Yulianus Lapu di rumah, Dea, cucu dari keluarga BK Tandirerung, orang tua dari keluarga Simon Sumule, Nyonya Alex Tandi di rumah, orang tua dari Nyonya Sadrak Amma di Rumah Sakit Laki Padada, saudara dari Bapak Markus Malaga yang akan menjalani operasi di Rumah Sakit Wotu pada hari Senin, saudara dari Nyonya Martin Malaga di Lubanggai, orang tua dari Bapak Rehan di Makassar, dan Bapak Martinus Teva di Rumah Sakit Wotu. Yang dalam proses pemulihan di rumah, anak dari Bapak Samuel Bancong, Bapak Tombolei, Nenek Merlin, Nyonya Samuel, ibu dari keluarga Hartugus Sandalinggi, Cilianta, anak dari keluarga Yohan Lupi, Bapak Yeka Paluaran, Bapak Yeka Datuan, Bapak Markus Satu, Nyonya Lukas Duma, Ibu Esther Masiman, Nyonya Petrus Lewe, Alfred Ratulak, Ibu Kristina Aba Pulung pasca persalinan Sesar, Bapak Budi Akolo, Nyonya Simon Mundu, orang tua dari Bapak Yepsan Lamban, Bapak Yusuf ST, Nyonya Menyemin Munda, Ibu Ludia Linggi Alo, orang tua dari Ibu Herlina Tandapai, Bapak John Rante Takdung, Nyonya Thomas Sandalinggi, Bapak Daniel Kala, Ibu Esther Tulak, Nyonya Dikodemus Tanah, Ibu Yuliana Martin Luther, Bapak Andi Sumampau, Nelson, anak dari keluarga Yakub Sampe, Bapak Matius Palanggu, Bapak Masundu Pondei, Filto, sepupu dari Bapak Emban Pakula, Nyonya Peter Ponganan, Bapak Somba Taudu. Juga kita doakan jemaat yang menjalani perawatan khusus karena terpapar COVID-19, dan juga jemaat yang berduka, keluarga Bapak Paulus Bato, kelompok 1B, yang berduka atas meninggalnya orang tua di Tarabi, keluarga Luther Rondeng atas meninggalnya saudara di Toraja, keluarga Yance Sempa atas meninggalnya orang tua di Toraja, keluarga Darwin Panjaitan, kelompok 2 atas meninggalnya saudara di Medan, keluarga Sakaria Aling atas meninggalnya ponakan di Papua. Inilah beberapa pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat. Nama-nama ini tidak akan dibacakan, dan kita mohonkan kesembuhan. Semoga nama-nama yang telah disebutkan ataupun yang tidak disebutkan, yang sementara sakit di rumah sakit ataupun di rumah, Tuhan berkuasa menyembuhkan mereka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih di hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi beribadah kepadamu dan juga mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar semua yang telah kami lakukan ini berkenan di hadirat-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi berkat bagi semua kami, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah.
Dan kami memohon secara khusus untuk firman yang telah kami dengar ataupun perjamuan kudus yang telah kami terima. Biarlah itu tidak kami sia-siakan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika kami mau selalu dipelihara Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terlebih ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, pergumulan-pergumulan yang sulit. Biarlah kami melakukan firman yang telah kami dengar pada saat ini dan juga mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk taat dan setia kepada Bapa di sorga sekalipun harus mengalami yang namanya kematian. Sebab hanya dengan menjadi pendengaran pelaku firman yang setia, taat dan setia meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka kami akan mengalami bagaimana Tuhan memelihara hidup kami, bagaimana mujizat-mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kami, yang akan menolong kami, melepaskan kami dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup, pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah yang saat ini sedang kami alami. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk pergumulan kami secara bersama-sama seluruh umat-Mu di muka bumi ini atas penyebaran pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih terus mewabah di mana-mana. Telah 1 juta lebih umat manusia yang meninggal karena virus ini, dan lebih dari 10.000 orang Indonesia yang meninggal karena virus ini. Mari Bapa, pulihkanlah dunia ini dari virus corona ini. Nyatakanlah hikmat-Mu bagi para pemerintah kami di seluruh dunia dan semua orang yang mempunyai keahlian untuk menciptakan vaksin, sehingga biarlah dalam pertolongan-Mu, dalam hikmat-Mu, vaksin itu boleh diciptakan dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan boleh digunakan oleh kami selaku masyarakat, sehingga virus corona tidak akan lagi menyebar dan boleh dapat diatasi dengan baik. Dan biarlah sambil menunggu vaksin itu ada, kami boleh hidup sebagai umat-umat pilihan Tuhan, senantiasa hidup jujur, mau saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain, taat dan setia melakukan segala yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui semuanya itu juga apa yang menjadi harapan kami untuk terbebas dari virus corona pada waktunya, kami akan memperoleh itu dalam pertolongan Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk keberadaan kami di Luwu Timur ini yang tinggal beberapa waktu lagi akan melaksanakan pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode yang baru di Luwu Timur ini. Mari Engkau menolong penyelenggara pemilu sehingga mereka mampu melakukan tugasnya dengan baik dan jujur, dan kami yang memiliki hak untuk memilih juga boleh dapat melakukan apa menjadi tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik untuk menggunakan hak pilih kami. Dan biarlah kami ketika menggunakan hak pilih kami tetap mengingat dan mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami akan selalu mendoakan semoga Tuhan memberitahukan kepada kami pilihan yang terbaik, dan kami akan menjauhkan diri dari cara-cara yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, sehingga apapun yang akan kami lakukan di pilkada Luwu Timur itu, siapapun yang terpilih, Tuhan berkenan memberkati, dan kami selaku masyarakat di Luwu Timur ini akan semakin sejahtera dalam kehidupan kami seterusnya. Bapa kami di sorga, kami juga mau berdoa secara khusus bagi kami warga gereja POK Jemaat Wawandula. Kami memohon berkat-Mu bagi setiap pekerjaan dan usaha kami selaku jemaat-Mu. Apapun usaha dan pekerjaan kami memohon berkatilah ya Tuhan. Berilah kemampuan, hikmat bagi kami, sehingga kami mampu melakukan pekerjaan kami masing-masing dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dan apa yang kami lakukan, apa kami kerjakan ini, kami boleh memperoleh berkat Tuhan dari dalamnya. Lindungi kami ketika bekerja, sehingga kami dijauhkan dari segala hal yang akan mengancam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami, baik saat ini tinggal bersama dengan kami di Wawandula maupun yang terpisah jauh dari kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan masing-masing mereka dan juga pendidikan masing-masing mereka. Dan bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan memberkati dalam pekerjaan masing-masing mereka. Yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan membukakan jalan sehingga pada waktunya boleh meraih apa yang menjadi harapan mereka. Kami berdoa bagi para lansia, para janda, para duda, anak-anak yatim piatu yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini.
Mohon Tuhan peliharakan kehidupan semua mereka. Tuhan selalu hadir, memberi pertolongan, mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan setiap mereka, sehingga ada selalu sukacita, rasa syukur, kedamaian, ketenangan dialami oleh setiap mereka dalam menjalani hari-hari mereka, baik pada hari esok maupun hari-hari seterusnya. Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota jemaat-Mu yang bersukacita di sepanjang minggu ini, baik oleh karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, keberhasilan dalam usaha, kenaikan jabatan, kelahiran anak, bersyukur karena mendapat pekerjaan, bersyukur karena sembuh dari penyakit, dan bersyukur untuk berbagai berkat Tuhan yang lainnya. Biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita masing-masing mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang memberi persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan sumbangan lainnya untuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di jemaat, termasuk persembahan-persembahan yang dibawa langsung, diberikan langsung kepada hamba-hamba Tuhan. Biarlah semua segala bentuk tanda syukur jemaat-Mu ini, Bapa, memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, setiap hati yang telah memberi dengan penuh ketulusan, dengan penuh rasa syukur. Kami percaya ada berkat-berkat yang baru yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap umat-Mu yang telah menyatakan tanda syukur mereka. Kami berdoa bagi penyelenggaraan bulan keluarga yang sedang berlangsung di jemaat Tuhan, di jemaat Pok Wawandula ini. Biarlah boleh terus berjalan dengan baik, dan apa yang sudah kami jalani, biarlah ada hal-hal positif yang boleh dapat kami raih di dalamnya, dan biarlah melalui bulan keluarga ini kami senantiasa semakin hidup sebagai keluarga-keluarga Kristen, sehingga ada selalu berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang akan terus nyata dalam kehidupan setiap keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi pelayanan pemberkatan nikah antara saudara Hendra dan Resti akan berlangsung pada tanggal 31 Oktober. Mari Bapak, Engkau menolong keluarga Pak Anton Kongle bersama dengan anak-anak kekasih yang akan menikah ini, Resti dan Hendra. Biarlah dalam pertolongan-Mu mereka selalu sehat dan kuat, dijauhkan dari segala macam hal yang akan mengancam kehidupan mereka, terkhusus bagi ibu dari Resti, Nyonya Anton Kongle. Mari Tuhan Engkau beri kesehatan yang terbaik, sehingga ibu kekasih boleh mampu memberi pendampingan yang terbaik bagi anak kekasih dalam pemberkatan nikah pada tanggal 31 Oktober di gereja, maupun dalam resepsi pernikahan yang berlangsung pada sore harinya. Berkati hamba-Mu yang akan terlibat dalam pelayanan, baik dalam pastoral maupun ibadah pranikah, maupun dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah. Biar dalam pertolongan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini dapat mampu melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dilayakan menjadi penyalur berkat dari Tuhan bagi umat-Mu yang diteguhkan dan diberkati nikahnya. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang sakit dan anggota jemaat yang berduka. Biarlah Tuhan yang adalah dokter segala dokter yang akan menyatakan mujizat Tuhan, memulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka alami, dan Tuhan yang akan memberkati segala upaya pengobatan yang sedang dijalani. Dan biarlah dalam kuasa Yesus Kristus, melalui apa yang diterima oleh saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit ini, baik di rumah sakit maupun di rumah, mereka akan mengalami pemulihan dari segala kelemahan tubuh yang dialami. Beri ketabahan kesabaran bagi mereka semua, sehingga mereka boleh terus tabah dan sabar dalam menanti jawaban Tuhan, yaitu kesembuhan yang mereka harapkan secara bersama-sama. Bagi anggota jemaat yang berduka, Tuhan hiburkan, kuatkan, sehingga mereka dalam kedukaan yang dialami, mereka tetap memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa saudara-saudara yang telah mendahului mereka adalah orang-orang yang juga meninggal dalam Tuhan Yesus. Maka bagi setiap orang yang meninggal dalam nama Tuhan Yesus, ada kepastian akan kehidupan yang kekal bagi setiap mereka. Karena perpisahan yang terjadi antara kami hanyalah bersifat sementara, dan pada waktunya kami akan diperjumpakan lagi dengan mereka. Oh Bapa kami di surga, kami berdoa bagi kehidupan kami selaku pelayan-pelayan di tengah jemaat. Mari Bapa Engkau memberkati para majelis gerejamu, para pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, guru-guru remaja, guru-guru katekesasi. Mari Bapa Engkau menolong kami. Engkau terus memberi kemampuan dan hikmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh terus mampu melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan dalam segala kelemahan keterbatasan kami, Tuhan akan terus memampukan kami menjadi penyalur berkat dari Tuhan bagi jemaat yang dilayani. Kami berdoa bagi majelis gerejamu yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Biarlah segala pelayanan yang telah dilakukan Tuhan berkenan memberkati. Begitu juga bagi singers, bagi organis, bagi operator LCD, tim multimedia, koster, tata usaha,
pengurus OIG yang terlibat dalam penerapan protokoler kesehatan di depan gereja, dan pihak-pihak yang lain tidak disebutkan namanya, bagi siapapun kami yang telah memberi diri dalam pelayanan dalam ibadah ini, biarlah Tuhan yang akan melimpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan masing-masing kami. Bapa di sorga, sebentar selesai ibadah ini kami akan kembali melanjutkan kehidupan kami, melakukan kembali aktivitas kami masing-masing. Mohon Tuhan terus berkenan memelihara kehidupan kami, sehingga kehidupan di sepanjang minggu yang kami hadapi ini dapat kami lampaui dengan segala selamat, dan di minggu yang akan datang kami boleh kembali berkumpul di gedung gereja ini atau beribadah di rumah kami masing-masing, dan di sandalan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami ya Bapa, jauh daripada sempurna, sempurnakanlah. Lalu sambut dan terima kami berdoa, kami menaikkan doa syafaat ini hanya beralaskan pada satu nama yang suci dan kudus, nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami semua, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita naikkan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 457 ayatnya yang pertama, dan jemaat diundang untuk berdiri. Firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Amin firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara terima, dan arahkanlah hati dan imanmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya mewakili segenap rekan-rekan BPMJ, segenap teman-teman majelis, mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam ibadah ini, secara khusus kepada Bapak Pendeta Freddy yang telah memimpin ibadah di mana di dalamnya ada sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Amin. Sambil jemaat tetap berdiri dan sebelum kita kembali,
Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 418 ayat yang pertama, Bahtera yang dipandu Yesus. Bahtera yang dipandu Yesus, panci salib tandanya, itu bahtera keselamatan bagi orang yang rasa. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Jemaat, silakan duduk kembali.